Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dumateng Ustadz Soimong Qorib ingkang kula hormati, dumateng para bapak ibu jamaah kajian Ahad enjang rahimakumullah, langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringaken rahmat hidayah suainayahipun dumateng kita sedaya ingkang arupi ketetepan iman Islam, langkung-langkung Allah tasih maringaken umur panjang, tasih maringaken kesempatan sehingga wonten enjang menika kita sedaya waket kempal wonten majelis ilmu punika. Shalawat salam mugi Allah tansah limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan dumateng tiang-tiang ingkang tansah nderek saha nglampahipun apa sunah-sunahipun. Amin. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kajian wonten enjang punika kita milai, semoga majelis punika kita bikak sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal sapangenan koteraken dumateng Al Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun, kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali di kesempatan pagi yang syahdu ini ya, suasananya agak dingin ya. Jadi kita diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang luar biasa besarnya, yaitu nikmat berupa iman dan Islam, nikmat yang akan menjadi andalan kita untuk nanti menghadapi hari-hari yang berat, untuk menghadapi suasana-suasana yang mencekam dari fase-fase kehidupan kita, baik itu fase yang kita alami di dunia ini ataupun nanti fase setelah kita sudah berpindah ke negeri akhirat ya. Di antara fase yang sangat
mencekam bagi seorang manusia, ya, bagi kita semuanya, dan akan mengalami masing-masing kita, yaitu fase di mana detik-detik dicabutnya nyawa kita, atau yang biasa kita kenal dengan sakaratul maut. Di detik-detik sakaratul maut ini hanya keimanan dan keislaman kita yang akan bisa menjadikan kita semakin kokoh, kuat di atas jalan yang dicontohkan ataupun diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya fase ini akan berlanjut nanti ketika sudah berpindah alam ke alam barzah, manakala kita ketemu dengan dua malaikat, Mungkar dan Nakir, ya, yang tentunya pertanyaan dari dua malaikat ini kita semuanya sudah hafal. Man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka, ya, siapa Tuhan kamu, siapa nabimu, apa agamamu, ya, dan ma kita buka, apa kitab yang kamu jadikan pegangan. Kita akan bisa menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir ini manakala kita memiliki keimanan dan keislaman yang kuat tatkala kita menghadapi sakaratul maut dan kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat iman dan Islam ini harus kita jaga dengan baik. Nikmat iman dan Islam ini jangan kemudian kita sepelekan, karena iman dan Islam kita sebagaimana kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Yazidu bitoah kata para ulama, keimanan kita itu akan bertambah, bahkan akan mencapai titik sempurna dengan kita melazimi ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketaatan itu, ya, dimanifestasikan dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan sehari-hari, terutama di bulan Ramadan ini. Ini merupakan bulan di mana kita diperintahkan untuk kemudian meningkatkan keimanan dengan memperbanyak amal ibadah. Tentu amal ibadah yang disyariatkan dan disunahkan oleh Nabi kita, bukan sembarang amal ibadah, bukan sembarang amal soleh yang kemudian jauh dari tuntunan syariat kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala iman kita meningkat dengan ibadah-ibadah tadi, kita akan mencapai satu titik di mana ihsan itu kemudian mulai masuk ke dalam dada kita masing-masing. Apa itu ihsan? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril yang agak panjang, ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupakan dirinya dengan salah seorang laki-laki, ya, dari penduduk kota Madinah, ya, laki-laki ini pakaiannya bersih putih, kemudian rambutnya klimis, ganteng gitu. Nah, malaikat Jibril waktu itu yang tahu hanya Rasulullah kalau itu malaikat Jibril. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, dan yang ketiga adalah tentang ihsan. Maka tatkala Rasulullah ditanya apa itu ihsan, jawaban Rasulullah ini yang kemudian harus kita jadikan patokan. Kalau orang sudah berislamnya sudah baik, gitu ya, kemudian meningkat keimanannya semakin baik, maka nanti fase berikutnya yang akan kita tuju adalah fase di mana ihsan itu kita kerjakan atau masuk ke dalam diri kita. Nah, apa ihsan itu? Kata Rasulullah, al-ihsan huwa anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Jadi ihsan itu yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka engkau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihsan yang paling tinggi itu adalah tatkala kita merasa dalam setiap ibadah kita, dalam setiap perbuatan kita sehari-hari, kehidupan kita di dunia ini, merasa di hadapan kita ada Allah. Kita bisa melihat Allah di sekeliling kita. Bukan berarti kemudian Allah itu ada di mana-mana, bukan. Tapi kita melihat semua yang kita lihat ini dan semua yang kita rasakan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak bisa lepas sedikit pun dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah merasa bahwasanya setiap ibadah kita itu seolah-olah melihat Allah gitu, itu sudah puncak dari ihsan kita. Maka orang-orang seperti ini, kalau kita mau lihat aplikasi atau contoh nyatanya adalah Rasulullah itu sendiri dan juga para sahabat yang mulia. Kita bisa saksikan bagaimana Rasulullah ketika sholat malam, ya, ketika beliau sholat malam itu sama dengan mungkin kebiasaan di kita 11 rakaat, tapi 11 rakaatnya Rasulullah jangan tanya, bagus dan panjangnya. Sampai ada sahabat itu yang meriwayatkan pernah ikut sholat bersama Rasulullah, sholat malam, itu khawatir kalau nanti nggak bisa makan sahur karena sudah sangat dekat dengan waktu subuh. Beliau baru menyelesaikan sholat malamnya, padahal dimulainya dari ba'da isya langsung. Bisa bayangkan Pak, sholat malam dimulainya ba'da isya, ya, selesainya hampir subuh. Kira-kira yang dibaca itu apa saja? Kulhu semua atau waduha? Nggak mungkin. Rasulullah membaca Al-Baqarah, membaca lagi Ali Imran, membaca lagi An-Nisa. Itu rakaat pertama, baru beliau ruku, ya, baru beliau ruku. Panjangnya luar biasa, ya. Pun demikian Rasulullah masih memberikan keringanan kepada kita. Keringanannya apa? Rasulullah nggak melihat atau bahkan tidak menganjurkan atau mewajibkan kepada umatnya sholat semalam suntuk. Bahkan ada seorang pemuda yang saking semangatnya berislam, ingin meniru Rasulullah, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya bagaimana sholatnya Rasulullah. Ya, diceritakan oleh Aisyah, sholatnya Rasulullah itu seperti ini, seperti ini. Sering beliau mengerjakan sholat 2/3 malam, bahkan kadang semalam suntuk, ya. Maka ketika mendengar jawaban dari Aisyah tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah, pemuda ini bersumpah, saya akan sholat semalam suntuk tanpa tidur selamanya. Saking semangatnya. Rasulullah saja yang diampuni oleh Allah sholatnya seperti itu, apalagi saya yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau saya diampuni oleh Allah, kalau saya masuk ke dalam surga. Maka kemudian dia berazam, udah kalau gitu saya mulai sekarang ibadahnya setiap malam nggak pernah tidur, habis sholat isya sholat malam sampai subuh. Nah, kabar ini terdengar oleh Rasulullah, ya. Rasulullah marah. Rasulullah marah, Pak, ya. Rasulullah mengatakan, ana khairun nas, saya sebaik-baik manusia, saya orang yang paling bertakwa di tengah-tengah kalian, namun saya adalah hamba Allah yang di malam hari sholat tapi juga tidur, ya. Karena Rasulullah tahu kemampuan umatnya seperti apa, ya. Kita itu beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidurnya itu terjaga, Pak. Jadi tidurnya Rasulullah itu terjaga, hatinya nggak pernah tidur Rasulullah itu. Kalau kita matanya melek, hatinya tidur, ya kan? Kalau kita matanya itu melek tapi hatinya tidur. Kalau Rasulullah kebalikannya, ya. Makanya Rasulullah tahu kemampuan umatnya seperti apa. Dalam surat Al-Anfal atau At-Taubah disebutkan, ya, bagaimana kemampuan umat Islam zaman dulu ketika Allah mengatakan isruna sobiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang beriman yang sabar,
itu bisa mengalahkan musuh 200 ya. Kalau ada 100 mukmin yang sabar maka bisa mengalahkan 1000, 200 bisa mengalahkan 2000 ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kemampuan kita, maka kemudian ya, yang tadinya perbandingannya itu 1 banding 10, sekarang ya kalau ada 100 itu bisa mengalahkan 200 di generasi-generasi berikutnya. Maka kemampuan kita itu jauh sekali dengan para sahabat, Pak. Kalau kita melihat sahabat yang kemudian tiap hari mereka bertemu dengan Rasulullah, menyaksikan Rasulullah menjalankan berbagai macam ibadah, maka ada sahabat yang kemudian sampai saking ingin mengikutinya Rasulullah, saking ingin mengikuti sunnah atau ajarannya Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, sahabat ini berdiri di mana Rasulullah berdiri, duduk di mana Rasulullah duduk, tidur di mana Rasulullah tidur. Jadi taklidnya dengan Rasulullah itu luar biasa, Pak ya. Sampai pernah ada satu kisah yang mungkin lumayan menarik ya. Karena saat itu Rasulullah sholat memakai sandal ya. Cuman kalau ditiru sekarang ya rodok repot lagi. Kalau zaman Rasulullah sholat pakai sandal itu biasa. Kenapa? Karena lantai masjidnya itu masih berupa tanah pasir ya. Jadi kalau Rasulullah sholat dan para sahabat sholat habis sujud itu, Pak, itu wajahnya penuh dengan pasir. Itu biasa ya. Kalau kita kan sujud ya, di atas karpet yang empuk plus wangi ya. Nggak usah bawa parfum, nanti pulang-pulang sudah wangi karena kena parfumnya karpet yang saking wanginya itu ya. Kayak gitu saja masih kurang khusyuk ya sholatnya. Sahabat itu sholatnya itu ya betul kayak di paving itu mending ya. Sujud itu penuh dengan debu, penuh dengan pasir, tapi khusyuknya luar biasa ya. Jadi saking ingin mengikutinya Rasulullah, saking ingin meniru Rasulullah dalam segala hal, sahabat ini ketika sholat Rasulullah pakai sandal, semuanya pakai sandal, Pak. Nggak ada satupun sahabat yang nggak pakai sandal ya. Ya sandalnya Rasulullah jangan bandingkan dengan sandal kita. Kalau sandal kita kan wah, harganya ada yang jutaan nih, ratusan ribu ya. Di tengah-tengah sholat Rasulullah melepas sandalnya ya. Di tengah-tengah sholat Rasulullah melepas sandalnya karena Jibril ngasih tahu Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, di sandalmu ada najis. Maka kemudian Rasulullah lepaskan sandalnya, ditaruh di samping tempat sholatnya, kemudian dilanjutkan sholatnya. Sahabat yang nggak tahu menahu alasan kenapa Rasulullah melepas sandal itu, semua sahabat melepas sandalnya tanpa satu pun yang kemudian tidak melepas sandalnya, semua lepas sandalnya saking ingin mengikuti Rasulullah. Akhirnya Rasulullah setelah selesai sholat berbalik menghadap jamaah. Para sahabat waktu itu ditanya, kenapa kalian melepas sandal? Ya Rasulullah, kami melepas sandal itu bukan apa-apa, kami cuma ingin mengikuti kamu ya Rasulullah. Engkau melepas sandal maka kami lepas sandal. Tanpa bertanya-tanya, Pak. Saking ingin mengikuti Rasulullah. Makanya nggak sedikit sahabat itu kalau kemudian sholat malam itu sampai digambarkan dalam berbagai riwayat itu ya, tenangnya luar biasa. Ketika berdiri kayak apa namanya, kayak tiang ya, yang kokoh, tenang gitu ya. Jangankan digigit nyamuk, Pak, ada yang sahabat itu kena panah saja masih tetap berdiri, Pak. Pas waktu itu ada sahabat berjaga di dalam kondisi peperangan, kemudian sedang sholat ya, tiba-tiba dilihat sama musuh, di panah kena perutnya. Itu kalau kita sudah guling-guling gak karuan. Sahabat ini saking ingin khusyuknya di dalam sholat, ditahan itu sakitnya, bahkan mungkin gak terasa sakit sama sekali sampai selesai sholat baru terasa. Sahabat itu kayak gitu, Pak. Nah kalau kita kan kemudian diberi keringanan banyak oleh Rasulullah. Salah satu keringanan yang diberikan oleh syariat ini untuk kita umatnya Nabi Muhammad adalah ketika kita sholat, kalau terutama di bulan Ramadan nih, sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Artinya sholat kalau 8 rakaat ya ikut 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, kalau 20 rakaat ya 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat.
ikut sampai selesai, itu dituliskan bagi orang ini sholat semalam suntuk. Padahal umumnya di kita itu kalau sholat tarawih berapa jam, Pak? Pinten jam, Pak? Jenengan sholat tarawih pinten jam? Setengah jam lah, setengah jam. 30 menit. Itu singkat sekali, Pak. Itu saja kadang masih banyak yang ngeluh. Apalagi kalau kebetulan yang imami bacaannya mungkin lagunya nggak bagus itu. Wah, lagu ini nggak nyenengke, Mas. Padahal sholatnya cuma setengah jam. Itu saja sudah dikasih keistimewaan luar biasa, dianggap sholat semalam suntuk, ditulis pahala sholat semalam suntuk. Itu kurang apa coba keringanan dari syariat ini untuk umatnya Nabi Muhammad. Saking Allah ingin memuliakan umat Nabi Muhammad, salah satu yang diberikan adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tidak diberikan pada umat-umat terdahulu. Bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah dan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang bertemu dengan bulan Ramadan kok tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan itu sendiri, maka layak kemudian malaikat Jibril mendoakan supaya mendapat kehancuran, kecelakaan. Dan yang mengaminkan siapa? Manusia terbaik, Rasulullah. Yang mendoakan malaikat terbaik, malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengaminkan manusia terbaik, kekasih Allah. Kira-kira doanya dikabulkan nggak, Pak? Pasti dikabulkan, nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Makanya kalau sampai datang bulan Ramadan kita sia-siakan, tidak kita isi dengan memperbanyak ibadah, terutama nanti di malam-malam terakhir, 10 terakhir bulan Ramadan, kita masih menyia-nyiakan malam-malam terakhir bulan Ramadan, naudzubillah, kita termasuk mungkin orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu punya inti, intinya inti, yang bahasanya anak-anak sekarang, core of the core jadi ini. Intinya inti bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu sudah tahu semua keistimewaannya, keutamaannya seperti apa. Maka kalau ada orang menyia-nyiakan 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai kemudian dia tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu saya ibaratkan seperti orang lagi lari maraton, Pak. Jenengan nanti derek lari maraton, pernah mungkin beberapa bulan yang lalu atau setengah tahun yang lalu di Borobudur itu ada apa itu namanya, maraton, Borobudur maraton atau apa itulah. Kalau yang pernah ikut lari maraton itu pasti tahu triknya, bagaimana orang itu mengikuti kegiatan lari maraton supaya bisa menang. Itu pasti dia larinya itu bertahap. Di awal dia larinya mungkin biasa gitu, nggak terlalu kenceng lah, biasa. Nanti sudah di tengah-tengah dia agak tambah kecepatannya. Di akhir pasti nanti dia tambah lagi cepat. Supaya apa? Supaya nanti bisa finish lebih depan, kalau bisa yang terdepan. Nah, bulan Ramadan itu kayak gitu, Pak. Jangan kemudian kita forsir di awal bulan Ramadan, wis pokoknya dur awal bulan Ramadan diisi siangnya untuk ngibadah, malamnya untuk ngibadah baca Al-Quran terus, di tengah-tengah ngelukru, di terakhir sudah lupa siapan untuk nanti nyambut Idul Fitri, karena kebiasaan kita Idul Fitri itu lebih ramai dibandingkan dengan Idul Adha. Padahal namanya saja sebenarnya sudah menggambarkan kalau harusnya itu lebih ramai Idul Adha. Ini orang Indonesia nyebutnya apa, Pak? Atau orang Jawa? Boto besar. Oh, jenenge boto besar tapi malah lebih sepi. Padahal kalau Islam juga menunjukkan bahwasanya Idul Adha itu harusnya lebih lama perayaannya. Berapa lama, Pak? Idul Adha itu 4 hari.
tanggal 10 ditambah yaum atau ayamul tasyrik ya, 3 hari 11, 12, 13. Idul Adha itu cuma 1 Syawal, besoknya sudah disyariatkan atau dianjurkan berpuasa, poso Syawal. Makanya tradisi kita di Jawa itu nanti tanggal 7 Bodo Syawal. Bodo Syawal. Walaupun ya itu kalau dari sisi fikih yang diperdebatkan itu ada syariatnya atau tidak gitu ya. Ya. Tapi yang jelas tanggal 2 itu sudah dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, karena sibuk menyiapkan ya, kedatangan tamu, menyiapkan keluarga yang dari jauh, akhirnya 10 hari terakhir terlewat. Ya, 10 hari terakhir sibuk ke pasar gitu ya, sibuk bikin berbagai macam jajanan gitu. Sibuk wah ini nanti bikin opor ayam ya, kupat, atau kalau sebagian ada yang bikin lontong misalnya ya. Sibuk dengan itu semuanya, lupa bahwasanya 10 hari terakhir itu harusnya diisi dengan meningkatkan ibadah ya. Orang-orang yang kemudian ya di Saudi, di Arab itu, di Mekah Masjidil Haram itu kalau 10 hari terakhir itu udah pasti itikaf Pak, dan nggak mikirkan besok nanti kalau menjelang Idul Fitri itu harus beli pakaian baru, harus beli sarung baru, baju koko baru, sandal baru, sepatu baru, peci baru, sudah nggak mikir itu. Yang penting kalau bisa keluar dari bulan Ramadan, 1 dapat ampunan dari Allah, 2 mendapatkan kebaikan dan keistimewaan qadar. Sudah nggak mikir besok dapat pakaian baru. Kalau kita itu sekarang masih mikir pakaian barunya belum dibeli gitu ya. Sandalnya sudah rusak, pecinya sudah nggak karuan, sudah jelek ya, sarungnya sudah pada ngeper misalnya. Mikirnya pakaian, mikirnya apa yang fisik itu, tanpa memikirkan atau lupa untuk kemudian memikirkan pahala yang sudah Allah sediakan di terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, inti dari bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Kalau orang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, padahal mungkin usianya sudah di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, bahkan ada yang sudah di atas 60 tahun ya, padahal Lailatul Qadar itu datang tiap tahun Pak, tiap tahun datang. Coba jenengan pikirkan masing-masing, renungkan sudah berapa Ramadan kita lalui, dan seperti apa sikap kita, seperti apa amalan kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang sudah kita lewati. Coba kita renungkan lagi Pak, sudahkah kita menjadi orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah di 10 hari terakhir? Bahkan Rasulullah saking semangatnya untuk mengisi hari terakhir di bulan Ramadan itu dengan berbagai macam ibadah, kemudian Rasulullah mengajak seluruh keluarganya dan para sahabatnya untuk itikaf di masjid demi mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah itu pernah terlewat batal itikafnya. Jadi batal Rasulullah gara-gara ada urusan tertentu, beliau nggak bisa melanjutkan itikaf, dikodok itikafnya di tahun depan ya, di tahun berikutnya, yang tadinya 10 hari terakhir bulan Ramadan saja beliau itikaf, itu ditambah jadi 20 hari ya, di bulan Ramadan beliau itikaf, saking ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kayak gini ini kadang terlupa Pak, untuk kemudian diingatkan. Maka mari kita borong pahala di bulan Ramadan, kita perbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai terlewat bulan Ramadan, 1 detik dari bulan Ramadan kecuali kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Mungkin kita juga lupa kalau setiap bulan Ramadan, dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, setiap detiknya itu Pak, itu salah satu kesempatan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Itu adalah waktu-waktu di mana waktu kita mustajab full selama bulan Ramadan. Mungkin pada lupa gitu. Betul, dari awal sudah ditentukan besok Ramadan itu maghribnya ya, dari maghrib sampai malam takbiran ya, itu waktu mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan full. Ditambah lagi kalau kita sedang puasa,
Maka puasa kita dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib itu semua detik-detik kita selama puasa itu adalah waktu mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kita lalai, lebih sering kita isi dengan tidur mungkin kalau yang tidak ada kegiatan. Ya. Lupa kalau itu adalah waktu-waktu mustajab kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini jangan sampai terlewat, Pak. Rugi sekali kalau kita kemudian terlewat. Kita diingatkan terus oleh para penceramah, para ustadz, para kiai. Ketika datang bahkan sebelum bulan Ramadan sudah diingatkan, ayo bulan Ramadan ini kita sambut dengan memperbanyak amal ibadah. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak sholat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak berdoa. Tapi kita seringnya lupa. Bahkan bulan Ramadan itu bulan kita tobat dari berbagai macam dosa yang sudah kita kerjakan di bulan-bulan sebelumnya, yang harusnya ini kemudian jadi perhatian kita. Karena pasti kita ini pasti punya dosa, nggak mungkin enggak. Kalau kita mau teliti dosa kita itu mungkin sehari itu sudah satu buku ini ya penuh hanya untuk nyatet dosa-dosa kita, Pak. Nah, dosa itu akan dihapuskan oleh Allah, hanya akan dihapuskan oleh Allah tatkala kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita memperbanyak amal ibadah. Kalau itu adalah dosa-dosa kecil. Antara satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain itu mukaffirat lidzunub, penghapus dosa. Ya. Antara satu Jumat dengan Jumat lain itu juga mukaffirat lidzunub, menghapuskan dosa-dosa. Bahkan tatkala kita berwudu itu bersamaan air yang jatuh dari anggota wudu yang kita basuh dengan air itu berjatuhan juga dosa-dosa kita. Nah, ini kadang kita tidak memperhatikan. Makanya banyak diantara kita yang ibadah itu tidak dapat ruhnya ibadah, tidak dapat ruhnya ibadah, hanya sekedar formalitas. Wudu juga hanya sekedar formalitas, sholat juga sekedar formalitas, tidak dapat ruhnya. Sehingga banyak orang yang kemudian beribadah kepada Allah dengan tekun, banyak melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah, tapi setelah ibadah kepada Allah selesai, dia berkutat lagi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Hakikat dari ibadah yang dikerjakan diantaranya sholat itu terlewat begitu saja. Padahal Allah katakan dalam salah satu firman-Nya, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau ada orang kok taat kemudian mengerjakan sholat, tapi setelah selesai sholat masih berbuat maksiat, itu sudah jatuh ke dalam satu dosa yang mengerikan. Di saat dia taat kemudian tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, tapi malah menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang mungkin datang ke masjid, ya, mungkin sepele, Pak, sepele sekali kalau menurut saya, tapi ini harus kemudian jadi perhatian kita. Ya, datang ke masjid pakai sandal misalnya, sandalnya kurang baik lah, sandal jepit, cuma sandal jepit. Pulang itu dia nggak memperhatikan sandal yang dipakai tadi ke masjid itu ternyata dia tinggalkan di masjid. Dia pulang pakai sandal jepit lain yang lebih bagus, cuma sandal jepit, Pak. Ya, cuma sandal jepit. Tapi yang seperti ini bisa fatal akibatnya. Saya ceritakan satu kisah. Dulu pernah di dalam sejarah umat Islam dipimpin oleh seorang dolim bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini dia setiap mengangkat gubernur di kota-kota yang di sana mayoritas umat Islam, itu pasti yang diangkat adalah gubernur yang akan jadi penguasa dan pasti dolim kepada umatnya, pasti. Dan setiap kali diangkat gubernur yang dolim, didoakan oleh kaum muslimin yang ada di negeri tersebut, didoakan supaya jatuh, supaya pokoknya dapat kerugian ataupun
lengser dari kekuasaannya, bahkan dapat musibah, dan pasti dikabulkan sama Allah. Setiap berdoa penduduk negeri itu untuk dilengserkan pemimpin yang diangkat oleh Hajjaj bin Yusuf pasti terkabul terus kayak gitu, berkali-kali diangkat jatuh, terus kayak gitu terus, sampai suatu hari Hajjaj bin Yusuf punya tipu muslihat. Dia punya satu rencana supaya doa orang-orang Islam yang ada di negeri itu tidak lagi dikabulkan sama Allah atau terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Hajjaj bin Yusuf itu bukan orang bodoh juga, Pak. Dia tahu syariat, cuman dolim gitu ya, cuman dolim. Apa rencananya? Rencananya seluruh rakyatnya dipanggil ke istana. Ketika berangkat ke istana, mereka diwajibkan membawa telur ayam. Semua suruh dibawa telur ayam 1 butir ya, dibawa ke istana. Akhirnya semua kan nggak ada yang curiga, disuruh bawa 1 butir telur, Pak. Siapa yang curiga coba? Wah, saya cuma 1 butir telur nggak apa-apa, dibawa sampai ke istana. Semua berkumpul, wahai Hajjaj bin Yusuf, apa yang kamu inginkan ya, taruh telur kalian di tempat kalian masing-masing. Ditaruh, Pak. Wahai, ditaruh di tempat yang kalian inginkan, ditaruh semua ya, mungkin ditata gitu ya, ditata rapi gitu. Nah, setelah selang beberapa menit ya, Hajjaj bin Yusuf ngomong, sekarang ambil telur kalian kembali dan pulanglah. Diambil telurnya, cuman bisa nggak bedakan telur yang tadi ditaruh punya sendiri dengan telur orang lain? Nggak bisa, karena telur sama semua, warnanya sama, apalagi ini telur ayam sama semua. Mungkin bentuknya satu agak besar, satu agak kecil, tapi susah bedakan. Akhirnya kaum muslimin yang tadi diperintahkan untuk naruh telurnya itu ngambil telur, cuman nggak tahu ini telurnya siapa. Dibawa pulang, di rumah dimasak, dimakan ya. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf lanjutkan rencananya. Diangkatlah seorang pemimpin yang dolim sebagaimana kriteria dia untuk memimpin umat Islam yang ada di situ. Setelah diangkat, sebagaimana kebiasaan kaum muslimin di situ, didoakan pemimpin ini supaya jatuh, supaya dapat musibah. Ditunggu sehari, nggak ada perkembangan, masih berjalan biasa saja. Seminggu, pemimpinnya semakin kuat. Sebulan, nggak kunjung dikabulkan ini doa mereka kepada Allah itu untuk menjatuhkan pemimpin yang dolim itu. Sampai berbulan-bulan, sampai setahun. Akhirnya mereka kebingungan, ini ada apa? Kok doa kita nggak diijabah oleh Allah, ada apa? Akhirnya ya, kemudian Hajjaj bin Yusuf datang menemui rakyatnya yang ada di kota itu, kemudian mengatakan, kalian tahu kenapa kalian tidak diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu karena telur subhat yang kalian makan tempo hari. Gara-gara makan makanan yang subhat, itu doanya nggak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, betapa tipu muslihat yang mungkin sederhana, tapi ini sangat-sangat mengena dalam diri seorang muslim. Makanya kalau ada seorang muslim ya, dia tidak memperhatikan apa yang dia makan, tidak memperhatikan ya, dari mana dia mendapatkan harta ya, itu akan berpengaruh terhadap doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diijabahi. Susah untuk diijabahi kalau kita masih berkutat dalam urusan-urusan yang subhat, apalagi naudzubillah yang haram. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wah ini sungguh dahsyat sekali. Kalau kita masih saja ya, sholat kita itu tidak mencegah untuk kemudian kita berbuat keji dan mungkar, berbuat kemaksiatan, maka ibadah kita itu seolah-olah tidak ada manfaatnya sama sekali. Ibadah kita itu seolah-olah hanya sekedar formalitas. Ini kaum muslimin yang tadinya diijabahi terus doanya oleh Allah, gara-gara satu dosa saja sudah demikian dahsyatnya pengaruh yang didapatkan. Apalagi kemudian kalau kita beribadah kepada Allah tidak mendapatkan ruh dari ibadah itu, bahkan ibadah kita hanya sekedar formalitas. Wudhu yang kita jalankan itu hanya sekedar untuk formalitas
untuk cuci muka supaya kelihatan bersih wajahnya, kelihatan seger, kemudian nanti sholat, tanpa bisa memaknai apa faedah dari wudhu yang dikerjakan. Makanya banyak orang, padahal wudhu itu salah satu amal ibadah yang kalau kita perhatikan betul Pak, sebagaimana kemarin saya sampaikan di pengajian yang online itu, wudhu itu satu ibadah yang nanti bisa mendatangkan satu keutamaan. Seseorang yang kemudian berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, ya, kemudian setelah wudhu dia membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, hanya ini saja kemudian dilazimi betul-betul dan meyakini bahwasanya wudhunya itu adalah perintah Allah yang menjadi syarat ibadah sholatnya, dan yakin bahwasanya Allah akan memberikan balasan yang baik untuk kita. Maka nanti salah satu balasannya apa? Futihat lahu abwabul jannah atsamaniyah, akan dibuka baginya pintu surga yang 8 jumlahnya itu. Nih, pintu surga ada 8 lagi. Itu bagi orang yang melazimi wudhu, yang sempurna wudhunya, kemudian dia membaca doa berupa kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa abdullahi wa rasuluh. Itu akan dibuka baginya pintu surga yang 8. Yadkhuluha min ayyiha syaa. Dia akan bisa memasuki surga yang pintunya ada 8 itu, dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ya, kira-kira wudhu yang seperti apa yang bisa menjadikan kita masuk surga lewat pintu mana saja itu? Itu wudhu yang pengaruhnya masuk ke dalam hati kita, yang tidak hanya membersihkan lahiriah kita, dohirnya kita saja, tapi juga membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati, membersihkan penyakit riya, membersihkan sum'ah, membersihkan syirik yang masih bersarang dalam hati kita, dan membersihkan subhat-subhat, bahkan hal-hal yang haram yang masih kita nikmati sampai detik ini. Artinya membersihkan itu setelah wudhu ya kemudian kita berkurang ya kemaksiatannya, berkurang sifat riyaknya atau hilang sifat riyaknya. Tidak hanya sekedar wudhu kemudian merasa wudhunya itu paling baik, paling sempurna, ketika melihat saudaranya berwudhu tidak sebagaimana yang dikerjakan, wah wudhunya nggak bener, padahal belum tentu yang dikerjakan itu sudah paling bener. Kita kan kadang wah wudhu sudah paling baik, pakai air paling banyak, paling bersih seolah-olah kan, pakai keran itu diputar semua pol itu sampai kotos-kotos istilah ini. Padahal wudhu yang sempurna itu nggak kayak gitu. Salah satu wudhu yang sempurna itu ketika menyempurnakan sunah-sunahnya, dan diantara sunah-sunah wudhu itu penggunaan air yang tidak boros. Penggunaan air yang tidak boros. Jenengan pernah nggak baca hadis ya, bagaimana wudhunya Rasulullah terutama dalam urusan penggunaan air? Mungkin kita kaget Pak ya, Rasulullah itu ketika wudhu hanya pakai air sebanyak 1 mud. Hadisnya sahih Bukhari Muslim, pakai air 1 mud. 1 mud itu berapa? Kalau ukuran kita ya segini, sak cakupan tangan, telapak tangan kita gini ya, itu 1 mud. Cuman kan tangannya kita dengan tangannya orang Arab beda ya. Maka kemudian para ulama itu beristihad ya, disamakan 1 mud itu dengan air atau dikonversi ke liter itu kurang lebih 750 ml ya. 1 botol air mineral 600 liter lebih sedikit. Biasa wudhunya Rasulullah pakai air segitu. Jenengan sakit Pak wudhu pakai air segitu? Bisa, saya yakin bisa Pak. Kenapa bisa? 1, rambut kita semua nggak ada yang sepanjang rambutnya Rasulullah. Rasulullah itu rambutnya panjang loh Pak, sampai sebahu. Jenggot kita ini ya mungkin paling menyamai Pak Nur ini, jenggotnya lebat. Betul, jenggotnya Rasulullah itu lebat sekali. Lah rata-rata kita orang Indonesia, orang Jawa kan jenggotnya paling ya pol-polis segini. Pak Nur alhamdulillah itu lebih banyak ya. Itu Rasulullah wudhu dengan air 1 mud 750 ml itu cukup. Ketika ada sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ada salah seorang muridnya itu protes.
menyanggah, wah saya nggak bisa itu wudhu pakai air segitu, langsung dimarahi Pak, langsung dimarahi, kamu itu rambutnya nggak sepanjang Rasulullah, jenggotnya nggak selebat jenggot Rasulullah. Rasulullah yang jenggotnya lebat, rambutnya panjang, itu saja bisa wudhu dengan air 1 mud, kok kamu nggak bisa? Itu kebangetan ya. Coba kita wudhu dengan air 1 mud ya, nggak bisa ngira-ngira mas, wong kita pakai keran, apalagi kerannya dipol sak banter-banter ya. Boros dalam penggunaan air itu makruh Pak, makruh itu ya kita akan jauh dari sunnah, walaupun tidak dosa. Cuman kalau sampai kemudian menyia-nyiakan air, padahal air itu harganya mahal gitu ya. Kalau di sini mungkin air ya melimpah ruah, tapi ada di tempat-tempat tertentu air itu harus bayar dengan harga yang mahal ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam penggunaan air itu hemat. Itu Rasulullah itu wudhu dengan pakai air 1 mud, dan wudhu yang dipraktekkan Rasulullah, nah itu mungkin kita juga akan merasa, wah ini kayaknya kok nggak sah ini, padahal Rasulullah yang praktekkan Pak. Itu Rasulullah pakai bejana. Ini bejana itu kita skom atau gampangnya nopo ciduk siwur, pakai siwur nih Pak, ngambil air ya. Al-wadu itu bahasa Arab itu kalau wudhu itu berarti pekerjaannya, kalau wadu itu air wudhunya. Jadi Rasul mengambil al-wadu atau air wudhunya itu dengan bejana atau siwur kalau kita. Itu kemudian yang dilakukan pertama oleh Rasulullah, dicuci kedua telapak tangannya 2-3 kali. Setelah itu apa? Tangan kanan beliau dimasukkan ke bejana tadi, digunakan untuk berkumur dan istinsyak 3 kali. Oh wis entek mas, belum habis, masih banyak itu. Masukkan lagi tangan kanan beliau ke bejana tadi, gunakan untuk basuh wajah 3 kali. Setelah itu basuh tangan dari ujung tangan sampai siku, kanan 3 kali, kiri 3 kali sampai siku, terbasuh semua. Setelah itu Rasulullah menyentuh air, digunakan untuk ngusap kepalanya. Nah, kalau Rasulullah di hadis itu disebutkan ngusapnya itu 2 tangan, dibalikkan ke depan, nah terus langsung telinga. Ini sifat wudhunya Rasulullah kayak gitu. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan sebagian dari kepala diusap, ada gini. Nah, cuman yang salah kaprah itu yang sini Pak. Ini bukan kepala ini. Untuk nek istilah orang Jawa ya kepala ini, kepala Indonesia itu kepala ini termasuk bagian, tapi ini kan wajah atau batuknya dahi. Itu bukan kepala. Kepala itu yang tumbuhnya rambut itu. Kemudian beliau mencuci kaki sampai selesai. Itu airnya cukup 1 mud tadi. Ya. Kita mungkin lebih heran lagi, Rasulullah mandi itu pakai air. Kalau kita mandi pakai air berapa ember, Pak? Berember-ember. Rasulullah pakai air ketika mandi, takarannya itu 1 sok. 1 sok itu sama dengan ukuran kita ketika zakat fitri atau zakat fitrah. 1 sok. Kalau dikonversi ke liter, kurang lebih 3 liter. Kurang lebih 3 liter. Jenengan pernah mandi pakai 3 liter. Ya. Aqua 150 ya, 1500 ml itu atau 1,5 liter itu 2. Gunakan untuk mandi dan cukup bagi Rasulullah. Wah, biasa mandikan. Saya pernah juga nyampaikan di pengajian, diprotes Pak. Loh kalau gitu apa bersih mandinya, apa sudah sah mandinya? Kalau dia mengatakan belum sah, berarti dia nggak tahu ya tata cara mandi menurut Islam atau rukun mandi yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Setahu kita mandi wajib itu, mandi besar itu kan harus wudhu dulu gitu kan, sempurna wudhunya, kemudian basuhnya 3 kali. Nggak kayak gitu Pak. Rukun mandi itu cuma 2. Napa? Rukun mandi cuma 2 Pak. Lebih sedikit daripada wudhu. Bener, rukun mandi cuma 2. Kalau nggak percaya buka kitab-kitab fikih, di semua kitab fikih rukun mandi cuma 2. Atau ada yang menambahi paling 3, pol-poli 3, tapi umumnya 2. 1 niat, 2 ta'mimul ma' ala sairil badan. 1 niat, yang kedua mengguyurkan air ke tubuh
Yang penting sekujur badan kita kena air, nggak harus wudu dulu, ya. Ya termasuk kalau kepala ya sampai kulit kepala harus kena. Nah cuman mohon maaf kadang kita itu tidak memperhatikan hal yang demikian, ya, lupa dengan hal yang demikian. Padahal Islam itu mengajarkan kebaikan yang luar biasa, harus berhemat penggunaan air, belum pakai sampo, pakai sabun. Lagi ngguyur entek sabunan wis ra cukup. Kan harusnya mandi wajib itu nggak perlu pakai sabun, nggak apa-apa gitu. Ya, yang penting mandi semuanya basah kena sudah beres. Ya, cuman sekali lagi kalau orang yang berlebihan dalam urusan toharoh yang sifatnya lahiriah atau yang sifatnya dohir, yang fisik, itu pasti akan mengatakan tidak cukup, tidak mungkin orang bisa bersuci toharoh dengan air yang kadarnya hanya seperti itu. Tapi sekali lagi Rasulullah bisa, Rasulullah contohkan dan bisa. Kita saja yang mungkin kurang, tidak pernah mempraktekkan. Karena di tempat kita ya air melimpah, di Rasulullah sana, di tempat Rasulullah ya air tentunya sangat berharga, nggak sembarangan penggunaan air. Makanya Rasulullah mengajarkan supaya kita menghemat air. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wudhu itu yang hanya simpel seperti itu saja bisa menjadikan kita masuk surga lewat pintu mana yang kita sukai. Kita suruh milih, silakan mau masuk lewat mana kata Allah kan. Cuman ya tadi wudhunya itu harus betul-betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan masuk ke hati kita, asarnya ataupun bekasnya itu betul-betul masuk ke dalam jiwa kita, ya. Banyak orang yang kemudian mempraktekkan ibadah atau menjalankan amal ibadah, cuman sekali lagi belum hadir dalam setiap ibadah yang dikerjakan. Makanya kosong Pak hatinya Pak. Sholat sekedar sholat, ya kosong hatinya, nggak menikmati sholatnya. Apalagi berharap untuk kemudian mendatangkan pengaruh untuk kehidupan di luar sholatnya, nggak mungkin. Kalau di dalam sholatnya saja dia masih kosong dari sisi ruhnya ketika sholat, itu nggak mungkin nanti bisa berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari dari ibadah sholatnya tadi. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, pikiran sudah kemana-mana, ya. Semua Pak, termasuk saya. Tapi orang yang baik dalam sholatnya itu ketika pikiran sudah liar, lari kemana-mana, tarik kembali pikiran kita untuk fokus dalam sholat, balik seperti itu lagi, fokuskan lagi, terus kayak gitu sampai setan yang goda kita ketika sholat itu bosan sendiri Pak. Ya harus kita yang sabar atau setan yang sabar, pokoknya gitulah pertarungan dengan setan. Tarik terus, fokus, jangan terus malah pikiran sudah kemana-mana itu dibiarkan mikir melayang kemana-mana sampai kunci yang tadinya lupa taruh mana saja jadi ingat ketika sholat. Kadang sampai ibu-ibu belanja di pasar itu kan, kadang ya ngitung sampai rumah kok uangnya dihitung kok kurang, tadi perasaan belanja sudah pas, ini kok kembaliannya masih ada yang kurang, ya, ingatnya itu ketika sholat Pak. Sholat itu kadang sambil sholat sambil nginget-nginget, tadi itu buat apa kok masih ada kurang ngitungnya. Di tahiyat akhir menjelang salam baru ingat, oh mau gue tuku terasi sing 500 kayak baru ingat. Banyak yang seperti itu Pak. Tadi berarti masih belum fokus terhadap sholatnya. Itu yang kemudian disebutkan dalam surat Al-Ma'un yang sering kita baca, yang sering kita jadikan pelajaran. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu sahun, lalai, tidak fokus dalam sholatnya, tidak khusyuk di dalam sholatnya, ya. Makanya Rasulullah pernah mengabarkan, dan ini fenomena yang betul-betul akan terjadi Pak. Salah satu fenomena di akhir zaman menjelang hari kiamat itu akan diangkat berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, ya. Akan diangkat kebaikan-kebaikan ilmu, diangkat para ulama dimatikan, dan salah satu ya bagian dari ibadah yang diangkat oleh Allah itu adalah kekhusyuan. Sholatnya masih, tapi khusyuknya sudah berkurang, dan kita rasakan saat ini. Nggak usah melihat orang lain, diri kita masing-masing sudah khusyuk belum sholatnya. Kalau belum khusyuk berarti ya memang ini akhir zaman ini. Cuman jangan kemudian wis fenomena Mas, berarti nggak mungkin
bisa ditolak, pasrah, nggak bisa. Kita harus kemudian berusaha fokus menjadi orang yang ketika sholat itu tetap menghadirkan rasa khusyuk pada Allah. Nah, kajian tentang bagaimana tata cara sholat agar khusyuk, ya, itu di dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkan. Ya, kalau jenengan mau tahu lebih detailnya ya monggo nanti datang di kajian kitab Minhajul Qasidin yang tiap sore menjelang buka puasa kita adakan di Masjid Ummu Kamal. Ya, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sholat kita itu khusyuk. Ya, tidak hanya sekedar fokus ke tempat sujud, tidak, tapi lebih utama adalah hati kita harus dihadirkan, kemudian memahami apa yang kita baca. Ya, dan poin berikutnya insya Allah kita bahas nanti sore. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini bisa mendatangkan faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah selama bulan Ramadan ini, dan juga mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan, yaitu kebaikan di malam-malam terakhir bertepatan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah wa taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mekaten kajian wonten enjang punika mugi-mugi waget nambah ilmu saha pangertosan kita. Amin. Dene infak ing enjang menika pikantuk gangsal atus 3.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun kita tutup wonten setunggalipun pengumuman. Kita ambali malih bilih kagem kelas tahfidz SDIT tasih betahaken meja kursi, monggo dumateng jamaah wonten wulan Ramadan menika infak kita badhe dipun lipat gandhakaken. Monggo satu paketipun dipun hargai 250.000. Monggo dumateng jamaah mau ambil satu apa dua. Alhamdulillah untuk pagi ini panitia pikantuk 2.500.000 rupiah, berarti sudah dapat 10 paket. Monggo dumateng jamaah ingkang badhe nambahi kita tenggo saking panitia. Monggo matur menika kita tutup sarangan kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sanggelau kaul akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.